kekecewaan karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dan akhirnya dia membunuh Abel. Nah, kisah ini tertera jelas di sini, luar biasa indah. Dipulihkan mereka yang memberikan hidupnya. Oke viewers, gereja ini memang berada di ketinggian viewers. Sepertinya dirancang dengan ketinggian tertentu di atas perempatan dari desa Belimbing Sari ini. Dari gereja ini kita bisa melihat dengan lapang ke arah selatan dari gereja ini viewers. Sungguh unik viewers. Guys, viewers yang budiman, jika ke Bali jangan lupa mampir ke desa wisata masyarakat Kristen yang ada di desa Belimbing Sari, Jembrana, Bali viewers. Wow. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia. Iya viewers, guys bisa menilai sendiri keindahan dari gedung gereja ini. Mau dibilang kecil, ternyata gedung ini dilihat secara utuh, besar dan luas viewers. Dan isi dari gereja tanpa pintu tanpa jendela ini dengan bangku-bangku yang begitu banyak, itu berarti bahwa gereja ini luas viewers dan menampung cukup banyak jemaat viewers. Saya kehabisan kata-kata untuk memberikan penilaian terhadap gereja ini. Viewers sendiri atau viewers yang budiman, guys dapat menilai dan menakar sendiri keindahan dari bangunan gereja ini beserta halaman dan lingkungannya yang super asri ini viewers. Gedung gereja yang cantik ini viewers, saya tak dapat kesempatan untuk mengikuti kebaktian viewers karena kami berencana untuk kebaktian nanti di kota negara viewers. Mungkin di suatu hari yang baik, suatu saat saya akan kembali ke sini dan mengikuti kebaktian di gereja yang sangat-sangat cantik ini viewers. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai raja. Ya guys, gedung gereja yang cantik ini dengan arsitektur tanpa pintu dan tanpa jendela ini viewers memerlukan ketekunan dan cara kerja yang sedemikian rupa harus diupayakan viewers. Nah, dalam meliput gereja ini viewers, saya dibuat sedikit terkejut karena ada seorang warga dari NTT bersama keluarganya sudah sangat lama tinggal di desa Belimbing Sari ini, dan beliau mengabdi sebagai seorang koster pegawai di gereja Protestan Bali ini, mengabdikan dirinya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan bagi gereja viewers. Dia sangat-sangat rajin dan sangat-sangat luar biasa bekerja di ladang Tuhan ini. Semoga dia senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa ruang dan waktu. Gereja ini begini bagus dan cantik Om. Ini kalau hari raya atau hari Minggu biasa ini ada nggak kayak orang-orang dari luar begitu, luar Indonesia begitu bergereja di sini Om? Kalau hari raya atau hari biasa kan kadang-kadang ada yang dari Jepang, dia kerjasama dengan panti asuhan tuh kan, mereka kadang-kadang sambil kerja dengan bakti sosial di panti, mereka juga ikut bakti. Selain orang Jepang ada lagi ke sana? Nah, selain Jepang ada dari John Australia punya tuh universitas, sering juga ke sini. Orang Korea atau orang apa yang itu? Ya. Kalau orang bule? Orang bule terlebih lagi kadang-kadang dia datang sini pas ada kebaktian kontekstual, senang dia tarik gamelan, bahkan pas ada kadang-kadang kan mereka buat kebaktian ada lelang-lelang
mereka juga ikut. Ya, kadang-kadang di saat mereka ikut kebaktian, mereka juga menyumbang lagu, baik pakai bahasa Inggris, baik pakai bahasa Jepang, pokoknya mereka dari mana mereka berasal. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya berada di desa wisata rohani Kristen satu-satunya di Pulau Bali, bahkan mungkin satu-satunya di Indonesia dan di dunia, saudara. Karena penduduk di desa ini mayoritas, bukan lagi mayoritas, tapi seluruhnya itu dipastikan beragama Kristen. Karena tidak ada penduduk dari beragama lain yang tinggal di desa ini. Nah, desa ini pertama kali dibuka sekitar tahun 39 dan saya berada di gedung gereja GKPB Niel, Gereja Kristen Protestan Bali Niel, yang dibangun tahun 1939 oleh tokoh-tokoh yang boleh disebut sebagai sesepuh ataupun orang-orang tua yang pertama kali masuk ke desa ini. Mereka berasal dari berbagai desa di sekitaran, dari Denpasar dan Badung, ada yang dari Wanji, Carangsari, ada yang dari Saging, ada yang dari Dal, Tuke dan sebagainya. Dan mereka tinggal di tempat ini, membuka area di tempat ini untuk mendirikan gereja dan juga komunitas di tengah-tengah desa Blimbing Sari Negara. Nah, inilah penampakan dari gereja ini, saudara. Tanpa jendela, tanpa pintu. Dan ini memiliki makna bahwa gereja seharusnya terbuka 24 jam bagi siapapun, sehingga orang berbebas datang beribadah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan mereka menemukan hadirat Tuhan. Guys, saat ini saya berada di tengah-tengah gedung gereja GKPB Niel, dan kalau kalian memperhatikan diorama ini, setiap gambar lukisan yang terpahat daripada benda-benda yang ada di sekitar gereja ini disebut dengan diorama. Ini menceritakan kisah yang ada di Alkitab semua. Bagaimana tabut perjanjian ini pada waktu dibawa, ini adalah melambangkan 2 loh batu, 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa pada waktu Tuhan berbicara pada Musa dan memberikan perintah 10 perintah Allah. Ada simbol 3 salib, yaitu salib yang kita tahu semuanya di Golgota, di mana tempat daripada penebusan umat manusia, puncak daripada karya keselamatan. Di Bukit Golgota, Yesus menebus seluruh dosa umat manusia, tidak